Di Piala Dunia 2022 Qatar, dua wajah berubah total di mata dunia, yakni wajah Islam dan wajah pemain terbaik Piala Dunia Qatar, Lionel Messi. Apa maksudnya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillahi jalla wa ala, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, perhelatan Piala Dunia telah selesai dan Argentina keluar sebagai juara, di mana Lionel Messi juga dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen. Ada sedikitnya dua hal yang bisa kita lihat dari Piala Dunia Qatar 2022 ini. Pertama, wajah Islam. Wajah Islam sungguh berubah di mata dunia. Qatar melalui proyek yang luar biasa, proyek Piala Dunia, mereka mengeluarkan biaya sangat besar, bahkan mencapai 3.400 triliun atau bahkan lebih, yang disebut 4 kali lebih besar dari Brazil ketika menjadi tuan rumah Piala Dunia 2014 silam. Qatar mengeluarkan dana besar untuk membangun stadion, untuk membangun infrastruktur, mempersiapkan segalanya dengan cara yang terbaik. Saya melihat misi Qatar dalam menjadi tuan rumah ini sejatinya tidak hanya bagaimana menyukseskan sebuah turnamen 28 hari. Lebih dari itu, Qatar ingin menampilkan nilai-nilai yang dimiliki oleh Qatar itu sendiri, yaitu nilai-nilai Islam. Oleh karenanya, Qatar tegas, FIFA tidak bisa mengatur 100%, tetapi harus tunduk pada apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan, nilai-nilai dan aturan-aturan yang ditegakkan di Qatar. Sehingga selama pertandingan tidak boleh ada minuman beralkohol di tempat terbuka, tidak boleh ada simbol-simbol LGBT, tidak boleh ada pakaian seksi. Qatar menerapkan nilai-nilai Islam. Dan tidak hanya itu, dari turnamen ini Qatar membangun satu suasana, satu pemandangan, satu wajah bagaimana Islam itu sebenarnya. Ketika Islam porak-poranda, ketika wajah Islam begitu dibuat hitam, begitu dibikin buruk oleh Barat melalui media-media mainstream mereka, Islam dicap sebagai radikal, disebut agama teroris, agama ekstremis, maka citra Islam di mata dunia menjadi sangat buruk. Tetapi Qatar melalui Piala Dunia ini ingin meluruskan stigma itu, bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, bahwa Islam jauh dari tradisi kekerasan, jauh dari tradisi ekstremisme, terorisme. Islam ajaran kasih sayang. Inilah yang hendak ditampilkan Qatar. Dan Qatar menerapkan ini tanpa memandang perbedaan-perbedaan suku dan agama ataupun bahkan negara. Oleh karenanya di pembukaan Piala Dunia pada 21 November lalu, Ghanim Al-Muftah, seorang YouTuber asal Qatar, ketika saat berbincang dengan aktor asal Amerika Serikat Morgan Freeman, membacakan potongan ayat suci Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kata Allah, inna khalaqnakum, kami menciptakan kalian semua, min dzakarin wa untha, dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku. Apa tujuan Allah? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Jadi Allah menciptakan kita, menciptakan perbedaan-perbedaan di dunia ini. Ada perbedaan suku, ada perbedaan bangsa. Apa tujuannya? Lita'arafu, jangan sampai kita saling menendang, jangan sampai kita saling memukul. Kita harus saling merangkul, kita harus saling menyayang. Allah menginginkan perbedaan itu. Jadi jangan mengharap semua satu warna, karena memang Allah sudah menginginkan perbedaan itu. Apa yang berbeda di mata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, adalah yang paling bertakwa. Nah, di sini ayat ini ketika dibacakan oleh Ghanim Al-Muftah, hendak dimaksudkan agar Piala Dunia benar-benar menjadi panggung pemersatu dan Islam menerima perbedaan-perbedaan itu. Oleh karenanya, Islam yang ditampilkan di Piala Dunia sangat ramah, menghormati tamu. Oleh karenanya, di tempat-tempat strategis di Qatar banyak dipasang billboard atau mural yang bertuliskan pesan-pesan Nabi, di mana salah satunya adalah sabda Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Satu hadis yang meminta masyarakat Qatar, terutama sebagai tuan rumah, agar menyambut tamu sebaik mungkin. Jangan sampai melihat perbedaan-perbedaan sebagai alasan untuk tidak berbuat baik. Kemudian di hadis yang lain yang juga dipasang di mural di billboard Piala Dunia adalah hadis kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik adalah sedekah. Sehingga masyarakat Qatar berlomba-lomba untuk berbuat baik. Mereka menampilkan bagaimana Islam yang ramah, bagaimana Islam yang rajin memberi. Anak-anak kecil, ibu-ibu, mereka membagikan makanan-makanan gratis. Bagaimana pihak keamanan benar-benar menjaga Piala Dunia begitu aman. Kemudian ada juga billboard yang berisi hadis Nabi, yassiru wala tu'assiru, sakinu wala tunaffiru. Apa pesan hadis ini? Yassiru, mudahkan, wala tu'assiru, dan jangan sulitkan. Ini perintah Nabi. Perintah Nabi di sini tentu tegas. Jangan kita mempersulit orang lain. Jangan kita membuat orang lain kesulitan gara-gara kita. Jika kita permudah, kenapa harus kita persulit? Jangan mengikuti bahasa birokrasi yang sering menjadi bahan candaan, terutama di negeri ini. Apa bahasa birokrasi itu? Jika bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Satu sikap yang justru kebalikan dari yang dipesankan oleh Nabi. Nabi berpesan jika bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Inilah yang dipesankan Qatar kepada masyarakat dunia. Mudahkan, 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 jangan sulitkan. Oleh karenanya, luar biasa, pengunjung-pengunjung Piala Dunia Qatar benar-benar banyak merasakan kemudahan. Kemudian sakinu wala tunaffiru, tenangkan, wala tunaffiru, dan jangan bikin orang takut, jangan bikin orang lari gara-gara kita. Pesan hadis ini menjadi sumber inspirasi bagaimana Qatar menyelenggarakan Piala Dunia. Karena nilai-nilai Islam inilah, maka Qatar benar-benar tampil sebagai tuan rumah Piala Dunia yang memberikan ketenangan, kenyamanan,
Bahkan satu kekhawatiran, salah satunya yang dirasakan oleh seorang penggemar Three Lions atau timnas Inggris, yaitu Ellie Moloson, terbantahkan. Moloson bercerita bahwa sebelum berangkat ke Qatar, ia sangat khawatir dengan keamanan, dengan rasa nyaman. Ia takut terjadi pelecehan terhadap perempuan ketika nonton Piala Dunia. Oleh karenanya, ia mengajak ayahnya agar keamanannya terjaga. Tetapi apa yang terjadi? Ketika ia sampai di Qatar dan menikmati hari-hari di sana menonton Piala Dunia, sungguh ia merasakan takjub. Qatar, Islam, Arab yang selama ini ia khawatirkan tentang kekerasan seperti banyak diberitakan media-media barat, justru tidak terjadi. Bahkan sebaliknya, ia merasa aman. Dilansir dari Doha Times, kata Moloson, "Saya harus mengatakan bahwa setelah saya datang ke sini, ini semua mengejutkan saya. Tidak ada catcalling atau siulan dalam bentuk apapun. Saya awalnya memiliki praduga atas apa yang nantinya saya temui, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Saya tidak mengalami pelecehan yang saya alami di Inggris." Bahkan diakui oleh Moloson, ayahnya akhirnya tidak perlu repot-repot menjaganya ketika di Qatar. Dia bilang, "Saya tidak tahu bagaimana mereka, orang Qatar, bisa mencapai hal ini, tetapi ini luar biasa untuk dialami," kata perempuan yang juga aktivis itu. Memang dia merasakan bagaimana sepak bola Inggris yang begitu gemerlap, yang begitu mewah, ternyata banyak kasus pelecehan seksual. Oleh karenanya, dia merasakan ketenangan. Dia merasakan Qatar jauh dari kondisi itu. Hal serupa juga diakui oleh pasangan suami istri asal Kolombia, yaitu Carlos Bustos dan Mireya Arias. Ia mengatakan, "Apa yang kami lihat adalah bahwa mereka berusaha mengubah citra yang kami miliki di Barat dalam memandang Islam. Ini menghilangkan sekat itu. Mereka memberitahu kami bahwa kami sangat berbeda, tetapi kami melihat lebih banyak kesamaan daripada perbedaan." Oleh karenanya di sini Qatar menampilkan bahwa perbedaan yang ada dari negara mana, dari ras mana, bahkan dari agama apapun, itu diperlakukan sama. Maka wajah Islam menjadi begitu cemerlang, sehingga selain Qatar menampilkan wajah Islam secara verbal melalui kata-kata, melalui pesan-pesan hadis-hadis Nabi yang disampaikan di billboard, di tempat-tempat umum, atau juga melalui barcode yang mengajarkan Islam, baik yang ditaruh di hotel atau di tempat-tempat umum, ataupun fasilitas-fasilitas seperti masjid, tempat ibadah, tempat wudhu, di areal stadion. Qatar juga menampilkan perilaku yang benar-benar Islami, perilaku yang benar-benar menenangkan, perilaku yang benar-benar membuat orang merasa nyaman, merasa tenang, merasa damai ketika berada di Qatar. Inilah Islam yang sebenarnya, sehingga wajah Islam di sini begitu terangkat dan begitu harum. Inilah salah satu nilai plus yang ada di Piala Dunia Qatar. Kemudian yang kedua, wajah yang juga berubah adalah wajah sosok Lionel Messi, seorang bintang timnas Argentina yang berhasil mengantarkan negaranya menjadi kampiun, menjadi juara Piala Dunia 2022. Lionel Messi selama ini dikenal sebagai sosok yang hanya gemerlap, yang hanya berprestasi di level klub, terutama ketika ia masih berseragam Barcelona. Sebelum pada 2021 pindah ke PSG, Messi selalu tampil dengan penampilan terbaik dalam laga-laga Barcelona, sehingga ia mampu meraih prestasi bersama klub dan juga meraih prestasi secara individu. 7 Ballon d'Or ia kumpulkan bersama Barcelona. Lebih dari 20 trofi ia persembahkan. Di antaranya adalah 4 Liga Champions dan 10 La Liga. Ini adalah karir Messi yang luar biasa di klub. Sementara bersama timnas Argentina, terutama sebelum 2021, Messi selalu dipojokkan, selalu dibully. Ia dipandang tidak mampu berbuat banyak ketika bermain untuk negaranya. Messi dianggap gagal ketika bermain untuk Argentina. Oleh karenanya,
sebagai pemain terbaik dan bahkan peraih Ballon d'Or terbanyak, Messi belum mendapatkan apresiasi tinggi, terutama oleh masyarakat Argentina sendiri. Kenapa? Karena ia belum bisa memberikan yang terbaik untuk Argentina. Belum pernah meraih Piala Dunia. Baru pada 2021 ada semacam hiburan dengan ia meraih Copa America. Nah, oleh karenanya Piala Dunia 2022 di Qatar mengubah wajah Messi dari pemain yang dianggap hanya jago di level klub menjadi pemain the greatest of all times, menjadi pemain yang mampu sukses dimanapun ia berada, terutama yang berkontribusi terhadap negaranya, sehingga Messi hari ini tidak hidup dalam bayang-bayang Maradona dengan kehebatannya yang selama ini selalu ditempatkan di atas Messi karena mampu memberikan gelar Piala Dunia. Tapi hari ini Messi sudah bisa lepas dari bayang-bayang itu karena Messi sudah menjadi juara dunia. Dua wajah Islam, wajah Messi berubah total di Piala Dunia. Dari Piala Dunia Qatar inilah diharapkan masyarakat dunia bisa melihat Islam secara murni, bisa melihat Islam secara jujur, bisa melihat Islam dengan wajah aslinya, bahwa terorisme, ekstremisme, radikalisme hanyalah stigma yang dibangun oleh media-media barat, oleh kelompok-kelompok Islamophobia yang tidak suka dengan Islam. Barangkali inilah cara Allah menjaga Islam. Kita seharusnya tidak perlu khawatir dengan Islam, meskipun Islam begitu disudutkan, meskipun Islam sering dipojokkan, bahkan Nabi Muhammad sering dihina. Kita nggak perlu khawatir, karena Allah yang akan menjaga Islam. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurah وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ. Mereka hendak memadamkan nur Allah, cahaya Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa nurullah di sini adalah agama Allah, yaitu Islam. Jadi orang-orang kafir ini selalu berusaha memadamkan Islam dengan berbagai cara, melalui media, melalui propaganda, melalui stigma-stigma yang dibangun, yang diwartakan, yang diberitakan, melalui narasi-narasi buruk yang terus dikembangkan. Tetapi apa kata Allah? Wa ya'ballah, Allah tidak mau itu. Apa yang terjadi? Ketika Islam dipojokkan, ternyata Islam malah bangkit. Ketika Islam disudutkan, ternyata masyarakat dunia banyak penasaran ingin tahu Islam, banyak belajar Islam, dan bahkan dari situ juga mereka, masyarakat dunia, banyak akhirnya yang memeluk Islam. Betapa luar biasa hari ini, semakin Islam dipojokkan, semakin berbondong-bondong masyarakat dunia masuk Islam. Luar biasa. Wa ya'ballah, Allah tidak menghendaki itu, Allah menolak itu. Illa ayyutimma nurahu, sebaliknya Allah berkehendak untuk menyempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Inilah hal penting yang harus selalu kita jadikan sandaran, bahwa Islam ada yang menjaga, yaitu Allah. Tetapi kita harus punya responsibility, harus punya tanggung jawab menjaga agama ini, menjaga Islam. Jangan kita tergolong pada orang-orang atau kelompok-kelompok Islamophobia, di mana ada orang Islam sendiri malah fobia, takut dengan kemajuan Islam. Oleh karenanya Piala Dunia Qatar memberikan jalan yang terbaik, menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang terbaik. Lionel Messi adalah pemain yang terbaik di dunia. Barangkali ini kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thanks for watching. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, and share. Bagi Anda yang mendukung, kami doakan semoga Anda senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Amin, 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 ya Rabbal Alamin.